Libur sekolah telah tiba. Anak-anak sekolah sekarang lagi pada libur di rumah, mungkin lagi pada nonton TV. Tapi ketika mereka lagi anak-anakan aja, orang tuanya itu pasti pada pusing. Pusing mikirin re-enrollment, dan yang pasti satu lagi, pusing mikirin buku sekolah anak ketika mereka udah masuk. Nah, biaya ini adalah biaya yang penting banget harus kita pikirin matang-matang oleh orang tua. Biar apa? Biar semuanya terkalkulasi dan terstruktur sampai nanti kita mencapai target finansial kita kepada anak-anak kita. Di BTS, gua Ingga Putra. Saya Putri Manggiasih. Kita bakalan jelasin tips apa nih Mbak Putri? Untuk mempersiapkan dana pendidikan anak dong, masih nggak pastinya. Betul. Jadi jangan kemana-mana, Pinvestor, tonton terus sampai habis, jangan di skip. Itu aja. Itu aja yang tadi. Nah, itu ajanya itu. Tapi susah masih nggak Iya, diganggu. itu adalah 5 langkah. 5 langkah apa, Mbak Putri? Mempersiapkan dana pendidikan anak masih nggak. Kalau gitu yang pertama apa sih, Mbak Putri? Tentuin dulu nih jenjang pendidikan anak masing-masing. Misalnya masih nggak anak satu. Anak misalnya, satu. Misalnya kelas 3 SD nih masih nggak. Berarti mau SMP-nya 3 tahun lagi ya? Benar. Kira-kira apakah sudah ada di dana pendidikan untuk SMP ini? Udah. Wah, keren banget sih. Ya udah, kita selesai kayaknya. Nah, tapi memang itu harus dipikirkan secara matang. Bahkan pada faktanya masih ada orang-orang tua yang masih apatar istilahnya. Apa-apa entar. Benar-benar banget masih enggak. Nah, itu kayak gitu-gitu harus dihindarin tuh ya Mbak Putri ya. Ya, betul. Kan udah tentu ini jenjang pendidikannya. Yang kedua adalah apakah aman nih untuk jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya masih enggak? Kan ini tadi udah next yang paling short term-nya nih. Sekarang long term-nya sampai kuliah nih masih enggak. Nah, apakah kalau kuliah sudah dipersiapkan dana pendidikannya? Oh, tentu belum. Nah, kan kalau misalnya pendidikan kuliah nih bisa sampai ratusan juta rupiah kan. Benar. Maka dari itu memang harus dipersiapkan matang-matang untuk kalkulasinya. Karena apa? Kan tiap-tiap sekolah tuh ada juga dana pendidikan, misalnya biaya pendaftarannya, terus biaya bukunya, masuknya, biaya uang kegiatannya, SPP-nya. Nah, dari semua kategori itu belum kita juga harus riset nih masing-masing sekolah. Ya kan, nggak misalnya sekolahnya tujuannya misalnya A, B, C. Nah, tuh A, B, C dibanding-bandingin dulu secara fasilitasnya seperti apa, dana pendidikannya seperti apa. Jadi kalau misalnya memang udah set goal-nya, ya kalian harus simulasikan semuanya untuk 3 sekolah itu masih nggak. Kalau aku sih kayak gitu, ada perbandingannya masing-masing sekolah. Mungkin Pinvestor ada cara lain? Coba tulis kolom komentar di bawah. Ya, betul. Selanjutnya Mbak Putri? Nah, ini selanjutnya yang agak sering terlupakan Apa sama tuh? ayah bunda nih. Ayah bunda. Ayah bunda. Ternyata tuh di dalam pendidikan anak itu ada biaya inflasi masih enggak? Oh iya, Ya ternyata kan ada ya. ya. Satu tahun misalnya perhitungannya 5%. Nah, misalnya kalau misalnya sekarang uang pangkalnya misalnya 10 juta masih enggak. Untuk 5 tahun lagi berarti ada kenaikan 5% per 10 juta itu berarti kan 500.000. 500.000 dikali 5 tahun, 2.500.000. Berarti uang pangkalnya nanti 5 tahun lagi mungkin sekitar 12.500.000 rupiah. Aku ngeri, takut ya. Ya, itu baru perhitungan misalnya 10 juta. Nih gimana kalau misalnya untuk dana uang masuk kuliah masih enggak? Waduh, kuliah misalnya berapa nih? 30, 40 ya kan? Iya, itu sekarang. Iya, kalau 5 tahun lagi nanti. 17 tahun lagi ya. Itu harus kita persiapan ya. Iya, benar. Maka dari itu ada tahap keempat masih enggak? Apa tuh? Harus pilih investasi yang tepat untuk sesuai dengan dana pendidikan anak-anak. Dana pendidikan misalnya SMP sama kuliah beda dong harusnya investasinya. Benar. Ya kan? Mungkin kalau SMP boleh lah masih enggak tabungan deposito. Yes. Tapi kalau misalnya kuliah mungkin bisa investasi reksadana misalnya masih enggak atau emas. Iya, itu menarik tuh ya. Returnnya lebih high tapi emang harus bisa dinikmati dalam waktu lama banget masih enggak cepat.
ya kan? Benar-benar itu saya setuju sih kalau itu sih. Iya. Karena kalau kayak emas juga kan harganya stabil ya dari dulu sampai sekarang Iya ya. betul. Jadi kalau misalnya mau long term mungkin bisa pilih investasi emas atau reksadana itu atau saham itu sehingga. Ini cukup menarik ya. Iya. Berarti mulai dari sekarang kita harus melek sama yang namanya investment ya. Betul. Kan bisa dipilih nih Mas Ingga mau tabungan biasa atau investasi untuk biar dana pendidikan ini. Mungkin nggak sekarang kita bisa nikmati, tapi mungkin nanti ya. Iya betul Mas Ingga, karena namanya juga investasi Mas Ingga. Benar. Well, Yang terakhir, ada lagi yang ada terakhir. lagi 5. Saya pikir udah habis. Oke, lanjut. Kalau udah nentuin investasi atau tabungan ya kalian berarti nextnya adalah tentukan berapa budget yang kalian ini sisihkan untuk dana pendidikan anak, ya kan? Itu misalnya 1 juta atau 500.000 aja nggak apa-apa. Nah itu tergantung instrumen investasi yang kalian pilih tadi. Mungkin kalau misalnya reksadana bisalah cuma 500.000, tapi kalau misalnya emas bisalah juga 500.000. Tapi kalau deposito ya kan mungkin cuma berapa persen dari gajinya Mas Ingga. Benar. Gitu. Ya itu tergantung pilihan sekolah kita juga yang kita ingin tuju gitu Mas Ingga. Kalau aku sih pilih emas. Pilih Mbak emas. Putri pilih apa? Aku sejauh ini pakai reksadana Mas Ingga. Emas ada tapi lebih banyak reksadana. Itu semua tergantung kalian masing-masing gitu. Baik. Kalau gitu ini akan saya share juga ke teman-teman saya. Boleh dong Mas. Biar nanti kita nggak pusing ketika kita anak-anaknya udah mau masuk sekolah atau masuk ke kuliah atau SMA. Betul Mas Ingga. Thank you banget Mbak Putri atas suggestion-nya, Sama-sama, arahannya. Mas Ingga. Mudah-mudahan semua ini bisa bermanfaat buat investor semua. Jangan lupa di-share video ini karena pasti video ini akan bermanfaat buat kita semua. Ya. Kalau gitu kita undur diri aja Mbak Putri Manggiasi. Siap Mas Ingga. Sampai jumpa di BTS selanjutnya. Saya Ingga Putra. Saya Putri Manggiasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.